yang kita pelajari bisa kita terima dengan baik hingga menjadi sebuah ilmu yang baru dalam kehidupan kita. Maka untuk itu Bapak minta kesediaan anak kami Suryani Simamora untuk memimpin doa kita dalam pembukaan pembelajaran kita. Teman-teman hadirin sekalian, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena pada saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Tuhan yang mengiringi pelajaran kami ini mulai dari awal hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, buatlah pelajaran kami ini sebagai ilmu yang baru bagi kehidupan kami Tuhan. Hanya ini doa anakmu di dalam nama anakmu dan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Dan sebagai generasi-generasi muda ya yang menjadi generasi penerus bangsa kita juga harus menunjukkan rasa nasionalisme kita agar apa yang menjadi harapan bangsa untuk generasi-generasi muda bisa kita wujudkan dalam diri kita masing-masing. Dan untuk mewujudkan itu salah satu cara kita adalah menyanyikan lagu wajib atau lagu-lagu nasional. Ya, maka untuk itu saya minta kesediaannya anak kami di biola untuk memimpin lagu nasional kita. Bebas apa? Sesuai dengan kemauan anakku ya. Ya. Mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, baik, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran kita, dengarkan dulu sebentar tafsir isinya. Ariel Satyawan Sedunia ada? Baik. Amelia Sialoho ada? Hadir Pak. Oke. Samantha Sitopur. Hadir Pak. Oke. Febiola Purba. Hadir Pak. Oke. Friska Sigalinggi. Hadir Pak. Ya, baik. Idarwin Magun. Hadir Pak. Oke. Leoni Silimuringo. Hadir Pak. Oke. Saul Mauli Pascaria Simanula. Hadir Pak. Oke. Mikael Julferi Simanulang. Hadir Pak. Oke. Suryadi Simamora. Hadir Pak. Oke. Ucok Waru. Hadir Pak. Oke. Irma Hutasori. Hadir Pak. Oke. Lucia Simanula. Hadir Pak. Oke. Bulan Sarilia. Hadir Pak. Oke. Yeni Sibarani. Hadir Pak.
Antum semua yang itu kelas ya? Iya Pak. Oke, ini yang Bapak suka di kelas ini. Pada lanjut lagi semua, nggak pernah ada yang bolos. Terima kasih. Semoga kedepannya semakin lebih baik lagi. Jangan gara-gara Bapak bilang sudah minggu lalu, minggu depan, minggu semua kan yang bisa kan sama enak, ya kan? Ya. Oke baik, anakku. Minggu yang lalu kita sudah mulai pembelajaran kita, dan pertemuan kita kali ini juga merupakan bagian daripada pembelajaran kita minggu yang lalu. Saya yakin pasti semua masih ingat tentang materi yang sudah kita pelajari bersama di pertemuan kita yang terakhir. Masih ingat kan aku? Masih Pak. Tentang apakah itu materi kita minggu yang lalu? Upaya penyelamatan HAM di Indonesia. Upaya penegakan HAM di Indonesia beserta lembaga-lembaga penegakan HAM itu sendiri, itu sudah kita pelajari minggu yang lalu. Baiklah, terima kasih karena masih ingat apa yang kita pelajari di pertemuan kita sebelumnya. Dan itulah gunanya, tujuannya kita belajar. Ya, kita harus bisa mengingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, agar kita bisa mengkaitkan pelajaran yang kita terima saat ini, sehingga dalam pemikiran kita itu pelajaran itu bisa berkesinambungan hingga kita memulai sampai menyelesaikan materi itu dapat kita pahami dengan baik dan kita terima dengan baik. Oke, baiklah ya. Dan untuk pertemuan kita kali ini, seperti tadi Bapak sampaikan ya, kita masih tetap melanjutkan materi kita yang sudah lewat di pertemuan kita terakhir, yaitu tentang upaya penegakan HAM di Indonesia. Oke. Untuk segera mengingatkan kembali ya, mari kita baca sama-sama dulu. Ini yang lalu sudah kita sampaikan ya, sudah Bapak bacakan, sekarang kita coba baca sama-sama. Yang menjadi kompetensi dasar dari materi kita ini adalah satu, Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Menyajikan hasil kerja pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. oke, ini hanya laki-laki, bukan dengar suaranya. Laki-laki dulu semua. Indikator capaian kompetensi. 1. Menguraikan pengertian pelanggaran hak asasi manusia. 2. Menguraikan jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. 3. Menguraikan penyebab pelanggaran hak asasi manusia. 4. Menganalisis contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. 5. Mengkomunikasikan hasil kerja pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Kumpulkan hasil kerja tentang penyebab masalah sehingga menentukan solusi dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Iya, baik. Ada 6 indikator pencapaian kompetensi kita dalam pelajaran kita sekarang ini. Ya. Dan dari yang ke-6 itu, ya, yang menjadi indikator pencapaian kompetensi kita di pelajaran di pertemuan kita kali ini itu terdapat di dalam poin ke-5 dan ke-6. Ya, mengkomunikasikan. Kita harus mampu menyampaikan
kepada teman kita, kepada di dalam ruang kelas kita tentang hasil kerja kelompok kita. Seperti nanti yang akan kita presentasikan, ya. Baru nanti kalau semua selesai presentasi, poin ke-6, indikator ke-6. Kita harus mampu, masing-masing kelompok ya harus mampu menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan dari materi yang sudah presentasikan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran, tapi karena ini kita masuk tujuan pembelajaran yang kedua. Untuk itu saya minta dulu khusus untuk perempuan semua. Ya. Tapi suaranya nggak usah terlalu berlembut, nggak usah balik juga nggak usah ya. Sekedarnya saja biar kita dengar. Oke. Ayo semua. Tujuan pembelajaran pertemuan kedua melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik dapat satu menjelaskan upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia, dua menguraikan upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia, tiga mengidentifikasi tugas dan fungsi lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, empat mengidentifikasi pelaku yang mendukung upaya penegakan HAM di Indonesia, lima menyajikan hasil identifikasi tugas dan fungsi lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, enam menyajikan hasil identifikasi pelaku yang mendukung upaya penegakan HAM di Indonesia. Iya, inilah tujuan yang diharapkan dari hasil pembelajaran kita kali ini. Ya, iya. Diharapkan setelah kita mempelajari tentang upaya-upaya penegakan hak asasi manusia, maka ke depannya kita sebagai generasi muda, sebagai pelajar, sebagai seorang siswa harus bisa memberikan contoh kepada orang lain, kepada orang-orang sekitar kita, bahwasanya hal-hal yang tidak baik itu ya akan melanggar HAM bagi orang lain. Kita harus bisa mencontohkan kepada teman kita, beginilah cara kita menghargai hak asasi dari setiap manusia. Ya, banyak cara yang bisa kita laksanakan. Tak perlu kita harus sampaikan secara lisan, enggak. Cukup kita harus kerjakan. Bisa contoh paling sering kita laksanakan tanpa kita sadari, itu membatasi ruang bicara teman kita. Sampai-sampai kadang kita disebutkan oleh teman kita itu si jadul, ya kan? Iya, belum lagi selesai dia ngomong, udah kita jawab, kata lagi, enggak, ini ngomongnya pelan-pelan, kita datangnya kalau kayak masih mesin jahit, padahal kita tahu setiap manusia itu memiliki kebebasan dalam berbicara. Kita harus menghargai itu. Caranya apa? Kita berikan kesempatan kepada teman kita yang ingin menyampaikan pendapatnya. Kita dengarkan dulu, jangan potong-potong. Karena terkadang masalah bisa timbul berawal dari sebuah cerita itu karena ceritanya didengarkan hanya sepotong. Akhirnya pemikirannya salah tafsir, salah menafsirkan. Misal contoh ini, ceritanya yang mau ingin disampaikan dia adalah kepada kita. Tadi si A cerita kepada saya, kamu katanya semalam itu berada di sana dengan si C. Cuma dia yang percaya. Itu harusnya yang mau sampaikan dia. Cerita dan fakta sebenarnya. Cuman karena kita nggak mau mendengarkan dia menyampaikan berita itu secara utuh,
Maka yang disampaikan dia kepada kita itu hanya kata si A, kamu itu berada di tempat sana dengan si C. Di situ dia ngomong, kita langsung emosi, langsung melangkah dia, memotong cerita dia dengan penjelasan yang dari kita yang belum perlu sebenarnya kita sampaikan. Akhirnya apa? Nyampe dari sini, ini pun si kawan ini yang menyampaikan ceritanya dan mengambil resiko, dia pun pulang pergi meninggalkan kita. Ya sudah, kami juga susah dia dikasih masukan, tak mau mendengarkan apa saya bilang. Akhirnya di dalam pikiran kita tertanamkan sebuah kalimat, si A mengatakan saya bisa dengan si C. Padahal saya di rumah ini tidak benar ini. Ini harus memang dikonfirmasi yang baik ini. Saya ada ini. Akhirnya timbul masalah ya. Iya. Makanya tadi saya katakan itu contoh paling kecil loh, tanpa kita sadari. Di rumah juga seperti itu sering terjadi. Ketika kita menganggap ada kita salah, ini kebiasaan kita ya kan, kebiasaan si kakak si abangan paling benar, ya kan? Ya, si kecil yang paling salah. Jadi ketika si adik yang kita anggap salah, lalu kita klarifikasi, lalu dia mau memberikan jawabannya secara benar, tapi kita nggak mau terima. Kita nahan dia untuk menyampaikan penjelasannya secara akurat. Akhirnya yang kita dengar sepotong-sepotong itu semakin menimbulkan emosi, yang pada akhirnya kita pun sampai melakukan kekerasan. Kita memukul dia. Ya, kalau kita menepuk bahunya itu karena sayang. Kalau kita memukul punggungnya itu bukan sayang namanya, tapi itu emosi. Akhirnya apa? Akhirnya adik kita sakit hati daripada kita. Kan gak enak juga, gak enak. Makanya pelanggaran pikir itu, ya, setidaknya kalau bisa kita hilangkan. Itulah harapannya dari kita ketika kita nantinya selesai belajar ini. Kita dapat menerapkannya di rumah, ya, di keluarga paling utama, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, tempat kita bermain. Mari kita saling menjaga hak asasi manusia di antara sesama. Agar apa? Tujuannya agar terjadi komunikasi yang baik dan hubungan yang harmonis. Ketika itu sudah terjadi, Bapak yakin, ya, Bapak percaya bahwa suasana persahabatan itu akan terjalin dengan kompak, tanpa ada ruang dan waktu yang bisa memisahkan. Tapi kalau sudah tersinggung teman kita buat, apakah dia masih ingin bersama dengan kita? Iya, sudah jelas-jelas pun kedengaran dalam handphonenya berdering, kita nelpon dia mengatakan benar. Capek kan kita lama, jangan ingin berdorong lebih, ya. Iya. Tapi kalau kita baik, nggak kita telepon pun, dia pengen telepon kita. Udah lama nggak ngomong sama Suryani, telepon dulu. Lagi mana sekarang? Kan biasa. Dicetin dia ya kan? Lagi di mana Sur? Biasa. Ini yang namanya sahabatnya itu perempuan sama perempuan. Jadi, ya, tanyain. Itu bukti kita itu berteman, persahabatan itu indah. Makanya selalu kita katakan itu kalau bisa jangan sampai HAM itu dilanggar, agar harmonisasi di antara sesama itu bisa berjalan dengan baik. Oke, baik, sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan dan kita sepakati di minggu yang lalu, bahwa untuk pertemuan kita kali ini kita akan mengadakan belajar kelompok. Minggu yang lalu kita sudah bagi kelompoknya masing-masing, kita bagi menjadi 3 kelompok, ya. Maka untuk itu sesuai dengan yang kita sepakati, nanti masing-masing kelompok
harus mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan selama 1 minggu ini. Ya, maka untuk itu sebelum kita lanjutkan presentasi kita, untuk lebih mempermudah nanti presentasinya, Bapak mohonkan dulu untuk kita agar membentuk kelompoknya masing-masing. Ya, nanti di sini kelompok 1, di belakang kelompok 2, di sini kelompok 3. Iya, Pak. Oke, silakan aku masing-masing koordinator agar membawa temannya. Ya, bisa di bawah mejanya geser ke arah waktu, di bawah kursinya juga bisa. Bagaimana dengan tugasnya koordinator? Sudah siap semua? Oke. Masing-masing kelompok silakan diserahkan, sampaikan sama Bapak ke depan hasil kerjanya. 1 set yang itu Bapak. Oke, untuk kelompok 2 ya. Oke, kelompok 1. Ya, kelompok 3. Oke. Oke, baik. Karena semua sudah pada siap, ya, kerja kelompoknya sudah selesai, maka sekarang kita waktunya untuk presentasi. Dan untuk menampil yang pertama, kita sepakati saja sesuailah dengan nomor urut, ya kan? Kita hargai yang itu nanti, jangan lupa dipikirnya. Udah kami mengerti, kamu udah terakhir kesannya, ya kan? Ya. Baik, untuk penampilan yang pertama kami minta kelompok 1 untuk melaksanakan presentasi. Silakan maju ke depan. Di bawah saja kursinya anaknya, nanti kelamaan nggak tahan pula. Ya, pagi kita dikasih kemana? Kita ada ruang ini. Baik, anakku perhatikan presentasi akan kita mulai. Kelompok 1 sudah siap, silakan perhatikan ini sebentar. Silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Yang kami hormati
Terima kasih kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kami masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan sekarang saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri yang bernama Mikael Simanula. Dan saya Aris Sekretarisnya. Dan saya Belia Syaroro. Dan saya Lansari Gea. Dan saya Rizka Sikalindi. Baik, untuk mempersingkat waktu, sekarang kami akan menampilkan sebuah video tentang hasil diskusi kami dan sekaligus sebagai bahan presentasi kami. Dan kami minta kepada teman-teman sekalian untuk memperhatikannya dengan baik. Dan dengan segala hormat kami minta bantuan Bapak untuk menampilkannya. yang terkomunikasikan dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan penelitian hak asasi manusia. Semua itu disebutkan di dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Lalu, apa saja yang menjadi wewenang Komnas HAM dalam hal pelanggaran HAM yang berat? Komnas HAM adalah institusi yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengaduan HAM. Bagaimana dengan wewenang Komnas HAM terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis? Komnas HAM juga diberikan kewenangan melakukan pengawasan terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Selain itu, dalam rangka menyelesaikan konflik sosial berskala nasional, Komnas HAM juga menjadi salah satu anggota satuan tugasnya, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Ada yang tahu di mana Komnas HAM berkedudukan? Komnas HAM berkedudukan di Jakarta dan dapat mendirikan ruang Komnas HAM di daerah. Sampai dengan saat ini, Komnas HAM memiliki 6 ruang Komnas HAM di daerah, yaitu di Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Aceh, Maluku, Papua, dan Sulawesi Tengah. Bagaimana peran Komnas HAM di kancah regional maupun internasional? Sebagai lembaga yang mandiri, Komnas HAM juga terlibat secara aktif dalam kemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM di kancah regional dan internasional. Dalam tataran regional, Komnas HAM sebagai pendiri dan anggota dari the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions dan sebagai pendiri dan anggota dari Southeast Asia Organization of Human Rights Institutions Forum di tataran internasional. Komnas HAM sebagai anggota dari Global Alliance for National Human Rights Institutions. Lalu, bagaimana dengan kredibilitas daripada Komnas HAM di internasional? Komnas HAM telah memperoleh akreditasi dari GANHRI dengan peringkat tertinggi yakni A, yang artinya bahwa kredibilitas Komnas HAM telah diakui oleh dunia melalui PBB dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Paris. Dengan akreditasi tersebut, maka Komnas HAM dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagaimana Komnas HAM secara kelembagaan dikelola? Secara kelembagaan, Komnas HAM terdiri dari 9 anggota dan subkomisi serta dilengkapi dengan Sekretariat Jenderal sebagai individu. Komnas HAM juga dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Paris, yaitu prinsip pengelolaan kelembagaan bagi Komnas HAM di seluruh dunia. Prinsip Paris menegaskan bahwa Komnas HAM harus dikelola secara otonom, imparsial, dan profesional agar mampu menjadi lembaga yang mandiri dan berimbang. Hal untuk semua. Komite Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Berdasarkan fungsinya, apa saja tugas Komnas HAM Indonesia? Tugas Komnas HAM salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
berdasarkan sifat atau lingkupnya. 1. Tugas Komnas HAM dan fungsi kajian dan penelitian. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, penerbitan hasil pengkajian dan penelitian, studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi di bidang negara lain mengenai hak asasi manusia. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan kemajuan hak asasi manusia. Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Tugas Komnas HAM untuk fungsi penyuluhan, penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya. Kerjasama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Tugas Komnas HAM untuk fungsi pemantauan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang perlu sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan bila mana ada perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian terdapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. Tugas Komnas HAM untuk fungsi mediasi melakukan perdamaian kedua belah pihak, menyelesaikan perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Pemberian saran kepada pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta kondisi hak asasi manusia dan perkara-perkara yang ditangani kepada DPR dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib Komnas HAM. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami yang bisa kami sampaikan, dan apabila ada yang mau bertanya ataupun memberikan masukan, kami persilakan. Pertanyaan kami buka dengan 3 sesi, di mana masing-masing sesi kami beri dengan 2 pertanyaan. Oke, baik, silakan Bu, berarti sudah membuka sesinya. Ya, siapa yang ada yang mau bertanya atau juga menanyakan atau juga mengomentari, ya silakan. Silakan. Pada saudara sekalian,
keluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Tanda Dalam setiap menjawab, tanyakan kepuasannya. Apakah diterima jawabannya? Ya kan, atau tidak? Kalau kalian diam nanti pikiran mereka bisa sambungnya. Tapi kalau sudah siap, bagaimana? Apakah Anda menerima? Apakah kalian menerima jawaban kami? Apa tidak? Kalau sudah menerima, kalian baik, terima kasih. Ya, silakan. Lanjutkan, koordinator. Masih ada lagi yang mau bertanya? Baik, sekarang kami akan membuka sesi kedua. Kami persilakan untuk bertanya. Baik, kepada saudara Samuel, kami persilakan. Menurut kalian, apakah di sekolah dapat kita jumpai bentuk pelanggaran HAM? Sebutkan satu saja. Kalau kurang jelas pertanyaannya hari ini nanti tanya ya, diulangi ya, apa bisa. Supaya nanti salah menjawab, dimintanya validasi kaki nanti. Oke. Itu tadi dari Sarmoli. Masih ada lagi aku silakan. Kalau masih ada silakan tunjuk tangan, nanti sudah dipersilakan oleh koordinatornya. Masih ada yang mau bertanya? Tidak. Baik, maka sesi kedua kami tutup dan kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Sarmoli Simanjuntak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sob Mauli Simanjuntak. Di sekolah kita bisa jumpai adanya kasus pelanggaran HAM, misalnya tawuran antar pelajar, membuli teman sekelas, adanya siswa yang tidak menghargai dan menghormati teman sekelasnya, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Apakah Anda puas dengan jawaban yang saya berikan? Puas. Baik, sekarang pertanyaan sesi ketiga kami buka. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kepada saudara Dewi, kami persilakan. Menurut kalian, bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam mencegah pelanggaran HAM di sekolah? boleh diulang pertanyaan. Menurut kalian, bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam mencegah pelanggaran HAM di sekolah? Upaya yang bisa dilakukan dalam mencegah pelanggaran HAM di sekolah. Ada lagi aku? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada maka sesi ketiga kami tutup dan kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Febiola Purba. Menurut kami, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan dalam pencegahan pelanggaran HAM di sekolah. Antara lain, 1. Kita harus memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi pada semua warga sekolah. 2. Tidak membeda-bedakan teman di sekolah. Dan 3. Manfaatkan waktu istirahat di sekolah dengan baik. Kepada saudari Febiola, apakah Anda membuat dengan saya? Tidak puas. Baik, demikianlah hasil diskusi kami dan sebelum kami tutup, kami minta saran dan arahan dari Bapak Eselo sebagai guru tentang pembimbing kita. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka sekali. Ternyata mereka kerjasamanya kuat. Memang harus begitu. Kalau kita kerja kelompok. Jangan kan terkadang ada itu di sekolah-sekolah sebelah untuk kita, ya kan? Kerja kelompok, anggota kelompoknya 10 orang atau 6 orang, yang kerja cuma 2. Nah, 4 orang lagi kan mau kerja. Jadi tiba saat mau presentasi, bingung yang 4 orang ini ketika disuruh menjawab. Akhirnya apa? Ketahuanlah ternyata yang 4 orang ini memberikan uang kepada yang 2 orang biar mereka tidak usah bekerja, tapi mereka tetap ikut dalam kelompok itu dan ikut juga menyelesaikan tugas kelompok. Tapi ketika muncul pertanyaan, ketahuanlah mereka tidak ikut bekerja. Ini banyak juga. Tapi mereka tadi bagus, ya, semua bisa untuk memberikan jawabannya. Dan itu yang Bapak yang Bapak salutkan buat mereka dan saya. Nanti Bapak juga pengen kelompok 2, kelompok 3 harus bisa menunjukkan bukti bahwa kalian itu benar-benar bekerja
kita sudah membahas itu tentang materi presentasi mereka sesuai dengan tugas yang Bapak berikan minggu yang lalu, yaitu mencari satu nama lembaga penegakan HAM di Indonesia beserta tugas-tugasnya dan peran-perannya apa. Ya, dan mereka mengangkat lembaga yang bernama Komnas HAM. Ya. Komnas HAM itu singkatannya apa anak lain? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Inilah lembaga penegakan HAM yang pertama sekali ada di Indonesia. Itu tadi kan sudah disampaikan kepada kita, itu mulai didirikan itu tahun berapa tadi? Masih ingat? Bisa ingat tahun berapa? Landasan hukumnya tahun berapa? Undang-undang yang mengaturnya tahun berapa? Iya, tahun 1999. Ini bertepatan setelah terjadinya era reformasi, peralihan sistem pemerintahan di negara kita dari era Orde Baru ke era reformasi, era perubahan. Ya, yang pada waktu itu ditandai dengan demo besar-besaran oleh mahasiswa dan juga oleh masyarakat yang cinta dengan demokrasi untuk memaksa Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden setelah berkuasa selama 32 tahun. Dan dalam sejarah Indonesia, Presiden Soeharto adalah presiden terlama memimpin di negara kita. Padahal undang-undang telah mengaturnya di sana bahwa masa periodisasi dari setiap presiden itu hanya bisa selama 2 periodisasi. Setiap periode itu dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Tapi pada waktu itu Soeharto berjaya sampai periode ke-7. Seharusnya kalau dia tidak dipaksa mundur pada waktu itu, dan dia menyelesaikan periode ke-7, bahwa Presiden Soeharto itu memimpin negara kita 35 tahun. Tapi karena situasi yang sudah tidak lagi sesuai dengan demokrasi, mahasiswa yang sudah tidak menginginkan situasi itu, mereka turun ke jalan melakukan gerakan-gerakan yang bisa memaksa Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, yang juga memang mengakibatkan pada saat itu terjadilah banyak sekali korban akibat kejadian itu. Banyak sekali korban, bahkan banyak meninggal dunia, perampasan harta benda, banyaknya gedung-gedung yang terbakar, yang dibakar oleh pengunjuk rasa, baik itu gedung pemerintah maupun itu gedung pribadi. Itulah dasarnya. Melihat itulah, makanya negara kita mulai berpikir akan perlunya ada sebuah lembaga yang khusus membidangi penegakan hak asasi manusia ini. Harus ada. Dan mereka dan pemerintah kita, negara kita, melahirkan sebuah lembaga baru
yang memiliki sifat independen atau mandiri, tidak sedang berada dalam pengaruh siapapun. Jadi mereka berdiri sendiri, gak boleh dicampuri oleh presiden, walaupun presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi dan juga kepala negara tertinggi, tapi presiden tidak boleh mencampuri. Ketua DPR juga gak boleh, ya. Ketua-ketua partai politik penguasa juga gak boleh, tidak boleh. Mereka harus independen. Tujuannya apa? Agar pelanggaran-pelanggaran HAM itu bisa terdeteksi dengan baik. Karena apa? Karena ketika tidak ada beban moral, beban mental bagi seseorang dalam menyelidiki sebuah kasus, maka disitulah saatnya kasus itu bisa muncul dengan terang benderang. Tapi ketika mental dan moral si pelaku itu sudah ditutupi, sudah berada dalam sebuah tekanan, maka yakinlah yang salah itu bisa menjadi benar dan yang benar itu bisa menjadi salah. Yang pada akhirnya tujuan daripada lembaga itu, kelahiran lembaga itu akhirnya sia-sia, tidak sesuai lagi dengan amanat daripada undang-undang Republik Indonesia, undang-undang dan undang-undang dari negara kita. Dan itulah yang juga diharapkan kepada kita. Ya, kita harus menyadari, seperti tadi sudah ditanyakan kalian kepada kelompok 1. Adakah bentuk-bentuk pelanggaran HAM itu di sekolah? Ada, ya memang ada, banyak. Sadar atau tidak sadar kita pun sering melakukan kesalahan itu, ya. Tapi terkadang begini, terkadang memang kita melakukan sebuah kesalahan itu karena kita tidak memahami arti sesungguhnya dari kesalahan itu. Sama seperti contoh misal apa? Misalkan kita melemparkan pulpen teman kita yang kita pinjam, mengembalikannya kita lemparkan saja. Walaupun sebenarnya itu menurut kita hanya perbuatan iseng, ya, tapi pada intinya sebenarnya dalam pengertian mengembalikan barang itu tidak boleh seperti itu, harus diserahkan dengan baik-baik dan diterima oleh yang punya secara baik-baik. Tapi kadang kita mengatakannya kan bercanda. Dalam bercanda itulah terkadang kesalahan itu muncul. Maka disinilah, di dalam materi inilah, di dalam pemahaman ini diharapkan nanti kita bisa mendeteksi setiap bentuk pelanggaran-pelanggaran itu untuk meminimalisir, untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran HAM itu baik di sekolah, ya, di keluarga dan juga di tengah-tengah masyarakat. Ya, hingga pada akhirnya kita tahu ketika kita melakukan pelanggaran ini maka akan ada lembaga yang nantinya bisa melindungi korban kita pada saat itu, yang akan menjadi lawan kita bukan hanya korban kita itu sendiri, tidak, tapi ada orang lain, ada lembaga negara, ada negara akan hadir untuk melindungi korban kita itu yang harus kita sadari, bahwasanya dalam setiap perbuatan yang tidak benar akan ada negara yang hadir untuk melindungi orang-orang yang tersakiti, ya, tapi bukan karena cinta, ya kan? Iya, jangan pula nanti kalian bilang, saya kemarin Pak diputusin pacar saya tersakiti, saya nggak datang negara, ya kan? Ya. Tapi itu apabila memang kita itu mengganggu
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil presentasi kami ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Irsyad Loro atas bimbingan dan arahannya. Dan akhir kata kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih. Horas! Oke, untuk penonton selanjutnya, peserta selanjutnya kami mintakan kesediaannya untuk kelompok 2 untuk datang ke depan. Silakan. Bawa kerja masing-masing, kalau nggak bisa dilakukan langsung tutup dari jari dari bawah. Ya, ya. Bawa telah. Silakan bahannya dibagikan langsung kepada kelompok lain. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Guru kita, Bapak Irsyad Loro. Yang saya hormati teman-teman semuanya. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kami masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan hasil diskusi kelompok kami saat ini. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan saya sendiri yang bernama Suliadi Simamora. Saya Samantha Tualipul. Saya Irma Taswai. Saya Irma Taswai. Saya coba cerita lampu. Baiklah, sekarang kami akan langsung menampilkan video materi diskusi kita hari ini sekaligus sebagai bahan presentasi kami. Dan kami minta teman-teman semua untuk memperhatikan dengan baik karena dari sinilah bahan kami. Dan dengan segala hormat kami minta bantuan Bapak Irsyad Loro untuk menampilkan video materi diskusi kami tentang materi KPAI. Saya Aris Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan. Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah salah satu institusi perlindungan anak Indonesia. Sejak tahun 1998 diberikan tugas dan fungsi untuk memberikan penghormatan, pembelaan dan perlindungan terhadap anak di seluruh Indonesia. Tugas pokok dari Komnas Perlindungan Anak itu antara lain adalah melakukan pembelaan, pendampingan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Karya besar dari Komnas Perlindungan Anak sejak Forum Nasional Perlindungan Anak pertama yang diprakarsai oleh Kementerian Sosial pada masa zaman adalah Departemen Sosial dan mendapatkan advisor dari Badan Dunia yang mengurus anak-anak Indonesia.
diberikan mandat untuk membentuk lembaga perlindungan anak di seluruh Nusantara termasuk. Dalam kesempatan ini tentu ingin saya sampaikan sebagai pengalaman untuk mendirikan Komnas Perlindungan Anak. Karya-karya besar itu termasuk bagaimana mengimplementasikan partisipasi anak untuk didengar pendapat melalui Kongres Anak Indonesia untuk berbagai anak di samping melahirkan dan meneruskan apa yang menjadi cita-cita bangsa ini untuk membuat sebuah produk hukum yang undang-undang. Jadi untuk semua kegiatan-kegiatan Komnas Perlindungan Anak itu berbasis demi kepentingan terbaik. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami tentang Komisi Nasional Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seharusnya keluarga atau orang tua adalah pilar penting terhadap keselamatan dan perlindungan anak. Namun sayangnya, pelaku kejahatan terhadap anak-anak terkadang juga melibatkan orang-orang terdekat seperti kerabat, tetangga, atau bahkan keluarga. Oleh karena itu, selain peran dari orang tua dan keluarga, peran masyarakat juga tidak kalah pentingnya. Sebagai lembaga non-pemerintah, Komisi Nasional Perlindungan Anak atau disebut dengan Komnas Perlindungan Anak selama ini dikenal sebagai lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang menaruh perhatian besar terhadap upaya-upaya perlindungan anak-anak Indonesia. Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah organisasi di Indonesia yang memiliki tujuan memantau, memajukan, dan melindungi hak setiap anak, serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau lembaga. Perlindungan anak yang dimaksud adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebelum mengulas apa saja tugas dan fungsi Komnas Perlindungan Anak Indonesia, ada baiknya kita mengenal terlebih dulu apa itu Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas Perlindungan Anak. KPAI sendiri merupakan salah satu dari 3 institusi nasional yang mengawal dan mengawasi implementasi HAM Indonesia. NHRI Nasional mendukung perindustrian bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Dilansir dari situs resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Membentuk KPAI dimandatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagainya, dari mana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 74 jelaskan bahwa 1. Dalam rangka mencapai efektivitas pengawasan penegakan perlindungan hak anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersifat independen. 2. Dalam hal penegakan pemerintah daerah membentuk Komisi Perlindungan Anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenisnya untuk mendukung pengawas penyelenggara perlindungan anak daerah. A. Visi dan misi Komisi Nasional Perlindungan Anak. Visi Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam meningkatkan sistem pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak nasional yang efektif dan kredibel untuk mendukung pencapaian Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi untuk mencapai visi tersebut, KPAI telah menetapkan misi sebagai berikut. 1. Meningkatkan sistem pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak nasional. 2. Meningkatkan kapasitas
kelembagaan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pembangunan perlindungan anak. B. Tugas dan fungsi Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Pada pasal 76 dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Komnas Perlindungan Anak Indonesia adalah Komnas Perlindungan Anak Indonesia bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang menyelenggarakan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang tentang perlindungan anak. Ya, demikian hasil diskusi kelompok kami yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kami ini. Dan apabila ada yang mau bertanya atau memberikan masukan, kami persilahkan. Pertanyaan kami buka dengan 3 sesi, di mana masing-masing sesi kami berikan kesempatan 2 orang bertanya. Dan sekarang kami persilahkan untuk bertanya. Dan sesi pertama kami buka. Ya, silakan ini. Saya ingin bertanya, menurut kalian, siapakah yang paling berperan dalam melindungi anak? Siapa lagi yang ingin bertanya? Menurut kelompok kalian, apakah keberadaan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia sudah bisa mengurangi akibat kekerasan terhadap seorang anak? Tolong berjelas. Menurut kalian, apakah keberadaan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia sudah bisa mengurangi angka kekerasan terhadap seorang anak? Oke, terima kasih. Proses pertanyaan sesi pertama kami tutup. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jenny. Menurut kalian, siapakah yang paling berperan dalam melindungi anak? Menurut kami, yang paling berperan dalam melindungi anak adalah keluarga dan orang tua. Apakah saudara Jenny puas? Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Menurut kelompok kalian, apakah keberadaan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia sudah bisa mengurangi angka kekerasan terhadap seorang anak? Sudah. Setidaknya dengan peran Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia selalu mensosialisasikan akan pentingnya melindungi kehidupan seorang anak akan bisa mengurangi angka kriminalitas terhadap anak di bawah umur. Apakah saudara Amel sudah puas? Saudara ini saudara atau saudara? Kalau perempuan cowok saudari. Oh, saudari. Ngene, Pak. Tepuk tangan dulu cowok. Oke, baik, silakan. Proses pertanyaan sesi kedua kami buka. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya. Ya, ayo. Saya ingin bertanya. Menurut kalian, apakah yang menjadi landasan hukum dalam pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia? Kalau kurang jelas, silakan ditanya. Kita ulang. Boleh diperjelas lagi? Menurut kalian, apakah yang menjadi landasan hukum dalam pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia? Landasan hukumnya apa kira-kira itu intinya? Oke. Silakan siapa yang ingin bertanya lagi? Silakan dipegang dulu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar seorang anak menangis, baik di rumah, saat di sekolah, ataupun saat bermain. Pertanyaan saya, coba kalian berikan contoh pelanggaran HAM terhadap anak yang ada di sekitar kita. Siapa yang ingin bertanya? Oke, sesi kedua kami tutup. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Saul Mauli dan Mikael Simandulang.
apakah yang menjadi landasan hukum dalam pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia? Ya, yang menjadi landasan hukum dalam pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apakah saudara Sauri sudah puas? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mikael Simatulang. Menurut kami, contoh pelanggaran HAM terhadap anak yang ada di sekitar kita ialah: yang pertama, orang tua memberikan hukuman berlebihan pada si anak; yang kedua, adanya sikap indikasi terhadap anak; yang ketiga, anak-anak melakukan perundungan pada temannya; yang keempat, membiarkan anak putus sekolah; dan yang kelima, mencari lebih. Apakah saudara Mikael menerima jawaban saya? Ya, saya ini. Kasih saya. Oke, silakan. Kalau sudah diterima si Mikael, ternyata si Mikael sekarang ini ngomong puas ya. Baru saja dikasih udah. Kalau buat nomor 2 enak itu ya kan, gak ada tantangan, gitulah maunya. Ya, saya. Oke, silakan lanjutkan, koordinator. Proses bertanya sesi ketiga kami buka. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Dari contoh kasus pelanggaran HAM terhadap anak yang telah kami sebutkan tadi, apakah upaya yang bisa kita lakukan dalam hal pencegahannya? Masih ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, proses bertanya sesi ketiga kami tutup. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Fiona, yaitu menurut kami ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut. Di antaranya, yang pertama, berikan anak pengetahuan bagaimana cara melindungi diri; yang ketiga, membangun komunikasi yang baik dengan anak; yang yang ketiga, melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada tindak kekerasan terhadap anak. Baiklah, sebelum acara ini kami tutup, maka Jangan dikenang, dinikmati. apakah saudari Fiona menerima jawaban saya? Iya. Oke. Jangan kayak temen ya kan? Baiklah, sebelum acara ini kami tutup, maka kami masih meminta arahan atau tanggapan masukan dari Bapak Ersialowo sebagai Bapak Pembimbing kita. Terima kasih. Oke, baik. Ayo bertangan sekali lagi untuk mereka. Baik, semangat sekali. Mereka juga nggak mau kalah dengan keputusan. Iya. Kami juga harus tunjukkan dan semua kita sama, begitu ya kan? Bagus. Dan itu yang penting dalam diri kita, harus ada prinsip kemajuan dan kemandirian untuk sebuah pendidikan yang lebih baik. Oke, baik. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tentang sebuah lembaga penegakan HAM yang ada di negara kita, yang salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tadi masih ingat maksudnya kan ada yang punya kan? Ada. Nah, masih ingat tadi siapa yang tadi yang ngomong itu yang bicara itu? Agus. Hukum kita siapa? Siapa? Agus. Aris Merdeka. Silakan. Kedua, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang cinta atau yang suka buka-buka YouTube, mungkin dari kalian itu sering atau pernah mungkin melihat YouTube tentang adanya seorang anak yang terjadi tindak kekerasan, ya, dan dia sebagai ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia turun
Baik, ini satu tadi yang merupakan, kalau saya bisa katakan ini adalah sub bagian dari Komnas HAM. Kalau Komnas HAM itu adalah secara globalnya, secara keseluruhan. Nah, jadi untuk memperingan itu ya dibentuklah lagi supaya lebih detail, karena negara atau pemerintah melihat bahwasanya tindak kekerasan itu bukan terjadi kepada semua orang, tapi ada tingkat-tingkatannya dan besar kecilnya tindak pelanggaran itu. Dan yang paling sering itu muncul adalah kepada anak di bawah umur, dan juga kekerasan terhadap perempuan. Iya. Dan untuk kali ini kelompok 2 mengangkat peran daripada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Terima kasih untuk kelompok 2 ya atas pemaparannya tadi yang begitu jelas dengan video pembelajarannya yang begitu menginspirasi kita untuk kita berbuat baik ke depannya agar kekerasan-kekerasan terhadap anak itu, anak di bawah umur, bisa diminimalisir, ya, bisa tercegah. Ya. Kita juga bisa, tadi kan disampaikan Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Salah satu cara untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap anak itu adalah mendengarkan dia berbicara, mendengarkan pendapatnya. Kan selama ini yang terjadi kan nggak seperti itu. Ketika anaknya bicara sama bapaknya, apa kata bapak? Pintar-pintar pula kau menjadi saya. Pasti ya, mereka ada pandai-pandai itu. Padahal yang disampaikan si anak itu benar tersebut sesuatu yang benar-benar perlu. Jadi di situ sebenarnya modelnya si anak bukan mau mengajari orang tua atau orang yang paling dewasa, tapi sekedar mengingatkan. Namanya manusia tidak luput dari kekilafan dan kesalahan. Makanya peran anak hadir dalam hal itu untuk mengingatkan kembali. Pak, itu nggak bisa loh kayak gitu. Ma, itu nggak bisa seperti itu. Ya nggak bisa. Harus seperti ini, kan bapak yang bilang sama kami, kan mama yang bilang sama kami. Nggak boleh mukul adik. Masa bapak mukul saya? Sakit loh pak kalau pakai kayu sebesar itu. Coba pukul bapak pakai uang 10 aja pak, pasti nggak sakit. Ya kan? Pasti bapak sama mama tadi tertawa kalau mendengarkan itu. Akhirnya emosi bapaknya reda, ya kan? Paling apa katanya? Adalah mereka tentang batasan bapak itu akan pergi berlalu dalam tersenyum dalam hatinya sudah 01 sama ini melatih. Iya, ini kan tidak hidup bapaknya bapak mau mukul datang pun anaknya, anak mukul, iya kan? Iya terjadi, iya. Makanya di sini melalui tadi materi yang disampaikan oleh kelompok 2, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Ya. Iya. Kalau dibilang kan Pak, kami kan masih di bawah umur, iya masih di bawah umur, tapi masih ada lagi di bawah kalian. Iya kan? Kan umur manusia yang paling kecil bukan 15 tahun kayak kalian. Iya kan? Masih ada yang umur 1 bulan. Jangan pula nanti kalian bilang berarti ini kami tidak ikut lagi, atau kami kan sama dengan bayi ini. Berarti kalau saya pukul pun dia, saya tidak akan masih bawah umur. Kan itu enggak. Yang namanya anak itu berarti orang yang di bawah kita, orang yang di bawah kita, baik usianya pengetahuannya, kita nggak boleh. Kita harus saling menjaga. Kita jaga semuanya. Kita atur biar kondisinya selalu baik-baik saja. Kepada adik-adik kita jangan kita mukul. Kalau adik kita nggak mau kita suruh, berarti itu bukan mereka melawan. Karena waktunya tidaklah tepat. Karena bayangkan sama kami,
Ketika kamu lagi chattingan sama pacarmu, lalu disuruh mama bekerja atau meninggalkan handphone, apa yang kamu lakukan? Ngambek, merepet-merepet, ya kan? Cuma mama kesabarannya kuat. Walaupun kamu merepet-merepet, mama tidak pura-pura tidak tahu. Yang penting perintahnya terlaksana. Nah, ya kan? Kalau adik kan enggak, kalau kita kan sama adik kan enggak. Kalau adik kita suruh adik kita, kamu cuci piring, ya katakan lagi, tunggu lagi. Hah? Belum lagi? Nah, ini suara makin kuat, makin sesuatu otak naik. Belum lagi? Iya kak, sebentar lagi. Padahal memang gimana dia mau melepaskan? Dia lagi-lagi menjiwai aktivitasnya pada saat itu. Coba kita tunggu waktu sebentar. Kakak tunggu ya setengah jam lagi. Jangan sampai nanti mama pulang, bapak pulang, piringnya kalian cuci. Nanti saya bilang kamu yang tidak mau. Iya kak, tunggu. Pasti dia akan mau. Setelah setengah jam. Tapi di waktu yang bersamaan dia lagi happy-happynya, lalu kita mau putus itu kesenangannya, dia menantang, dia melawan. Iya itu pasti. Makanya kita harus juga memahami kehidupan seorang anak. Kalau memang waktunya masih bermain, jangan paksa untuk bekerja. Bukan si anak tidak mau kita atur, enggak. Tapi mereka masih punya waktu untuk bermain. Mereka belum bisa diajak untuk terlalu serius. Ya itu. Maka itulah tugas kita. Ya, nantinya di rumah kita terapkan itu kepada adik kita. Ya, jangan lagi gampang memukuli adiknya. Jangan lagi gampang marah-marah kepada adiknya. Kalau memang adiknya nggak mau disuruh, udah hapus dadanya, tinggalkan adiknya di depan kamu di dapur. Kerjakan pekerjaanmu sambil kamu nyanyi-nyanyi biar gak terasa capek. Iya. Kalau kamu nanti tidak menilai itu, ya kamu fokus melihat adik-adikmu, maka nanti waktu itu kamu akan bingung sendiri. Jadi itu saja sebagai tambahannya untuk kelompok 2, ya kedepannya supaya setiap materi itu bisa lebih baik lagi, lebih panjang lagi, bisa dipresentasikan. Saya rasa demikian saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kelompok 2. Tutup saja ya. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Bapak Ekskalogo sebagai guru pendidik kami mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan arahan serta masukannya dari Bapak. Dan akhir berkata kami mengucapkan selamat pagi dan terima kasih buat kita semua. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Silakan untuk kelompok 3 agar mempersiapkan presentasinya. Saya Darwin Marbun. Oke, baiklah. Sekarang kami akan langsung menampilkan sebuah video kasus pelanggaran HAM sebagai bahan presentasi kami. Dan kami minta teman-teman semua untuk memperhatikannya dengan baik, karena dari sinilah bahan kami. Dengan segala hormat kami minta bantuan Bapak untuk menampilkan video materi kami tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Mohon Pak, videonya ditampilkan. Oke.
Tujuan Komnas Perempuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapus
Ya, karena menurut kami peran serta tugas yang diberikan kepada Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini sudah sangat jelas tadi kita pahami dalam materi kita. Di mana dengan sosialisasi terhadap bantuan hukum yang diberikan terhadap si korban setidaknya bisa memberikan gambaran bagi kita yang pentingnya menghindari kekerasan terhadap perempuan. Apakah Anda puas? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari PKS. Mengapa kalian mengatakan bahwa Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan bagian dari penegakan HAM di negara kita? Karena menurut kami, sesuai dengan dasar pembentukannya yaitu Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 pada tanggal 5 Oktober 1998 dan yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Apakah saudara PKN mengerti? Ya, saya mengerti. Oke, sesi kedua kami buka. Siapa yang bertanya? Silakan. Saya dari kelompok 2 ini bertanya. Menurut kalian mengapa kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi? Ada yang bertanya? Sudah? Baiklah, kami akan menjawab dari Saudari Suryani. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Suryani. Menurut kami, kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi karena disebabkan oleh faktor masalah ekonomi keluarga, pengaruh masalah minum alkohol dan penggunaan obat terlarang, masalah seksualitas, permasalahan dengan anak. Apakah Suryadi sudah puas dengan hasil jawaban kami? Saya sangat puas. Oke, karena waktu kita sudah mulai habis, kami akan menutup sesi pertanyaan. Baiklah, sebelum kami akhiri presentasi kami ini, kami minta saran atau tanggapan dari Bapak pembimbing kami, yaitu Bapak Ritan Sinalo. Kami silakan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya. Tepuk tangan dulu, mereka sekali lagi. Baik, tadi dalam presentasinya materinya tadi sudah cukup jelas. Ya, di dalam video pembelajarannya kita tadi jelas nampak, hanya saja tadi mereka menggunakan bahasa isyarat, jadi suara tidak keluar, tapi tulisannya ada. Mereka memiliki mungkin kesan tersendiri kepada videonya hingga membuat video tersebut. Tapi makanya dia sangat luar biasa karena kita terpancing dan termotivasi untuk benar-benar memperhatikan. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwasanya materi kalian itu cukup bagus penguasaannya, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan teman kita dapat kalian selesaikan juga dengan baik tanpa berpikir panjang. Ya, itu bukti bahwasanya penguasaannya materi sangat bagus. Dan kedepannya kita juga mengharapkan ya agar kita sebagai generasi muda bisa juga menjadi sumber informasi, sumber sosialisasi untuk pencegahan kasus-kasus pelanggaran terhadap perempuan. Setidaknya bisa diminimalisir. Peran anak yang bisa menimbulkan emosi, yang bisa juga pada waktunya menjadikan KDRT di rumah, di keluarga kita, itu setidaknya diminimalisir. Anak jangan bikin kesal bapaknya, biar bapak yang berkaitan sama. Kita sebagai seorang anak harus benar-benar mampu menghormati orang tua, sehingga nantinya kondisi keluarga itu bisa tetap baik dan harmonis, hingga kekerasan baik itu terhadap perempuan, terhadap anak maupun kepada tetangga-tetangga kita bisa kita minimalisir. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kelompok presentasi kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Bapak. Oke, demikian presentasi kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan,
tentang tugas dan peran serta fungsi dari masing-masing lembaga pendidikan hak asasi manusia yang ada di negara kita, ya. Semoga itu nantinya bisa kita pahami dengan baik sehingga di dalam penyampaian tadi materi presentasi kita itu Bapak bisa simpulkan bahwasanya ternyata dalam hal pencegahan tindak kekerasan atau pelanggaran HAM bukan hanya tugas daripada lembaga penegakan HAM tersebut, tapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari setiap individu, termasuk juga kita ikut bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan itu. Nah, demikianlah hasil pertemuan kita pada hari ini. Ya, semoga pertemuan akan datang kita juga dalam lindungan Tuhan, ya, sehingga kita bisa melaksanakan apa kita setiap hari dalam mengikuti pelajaran, baik pelajaran yang dari Bapak dan juga dari Bapak Ibu guru yang lain. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Tuhan pada pagi ini dalam pertemuan kita ini bisa berjalan dengan baik semuanya, tidak ada kekurangan sesuatu apapun, ya. Dan semoga apa yang kita pelajari dapat juga berguna dalam penambahan ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhir kata, ya, sebelum kita berpisah, Bapak mohon untuk saudara kita, anak kami Ucok untuk memimpin doa penutup, ya, pada pertemuan kita kali ini. Silakan Aku. Ucok, ayo. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ucap kepada Tuhan di mana pada siang hari ini kami dapat berkumpul di dalam kelas-Nya. Ya Tuhan, sekarang kami pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami, lindungi juga Bapak Ibu guru kami. Inilah doa kami kepada-Mu dan Tuhan yang menerimanya. Amin. Oke, baik, sampai sini pertemuan kita dulu. Selamat pagi semuanya. Selamat